Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmade Fitri dengan NIM 2248 201185 dari kelas 6D Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas nutraseutikal dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian nutraseutikal. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, komposisi makanan telah dibuktikan secara ilmiah dapat menyebabkan penyakit berkaitan dengan gaya hidup, namun makanan juga diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Nah, nutraseutikal di era postgenomik. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, B-karotin, dan asam ascorbat. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua usia, dan yang ketiga lingkungan. Selanjutnya fitokimia. Fitokimia ini merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan, cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bonded yang saling bertukar-tukar. Nah, sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil, dan klorofil merupakan senyawa antioksidan. Selanjutnya ada fitokimia karotenoid. Nah, di sini separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap di dalam aliran darah. Hanya beberapa karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru, pemanasan, pemotongan, dan lain-lain. B-karoten dapat diubah menjadi vitamin A retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Selanjutnya ada A-karoten, adalah jenis senyawa di dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Bersama dengan B-karoten merupakan perkusor dalam mengubah karoten menjadi vitamin A. Selanjutnya ada likopen. Nah, manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan yang dikenal sebagai antioksidan. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein ini adalah satu kantofil dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung dan lain-lain. Selanjutnya ada zeaxanthin. Zeaxanthin ini merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam dan berperan dalam melawan radikal bebas. Selanjutnya ada karotenoid atau askantanthin. Askantanthin tidak ubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia, melainkan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, dan rheumatoid arthritis. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal, yang pertama itu ada produk bahan alam yang distandarisasi, dan kedua ada produk bahan alami namun belum ada standarisasi. Selanjutnya materi kedua ada kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan ini faktor yang mempengaruhi kerusakannya yaitu ada jenis bahan pangan atau makanan, yang kedua ada kondisi lingkungannya. Tanda-tanda dari kerusakan ini, yang pertama ada teksturnya dari keras menjadi lunak, yang kedua ada tekstur dari lunak menjadi keras, yang ketiga ada tekstur dari kental menjadi encer. Selanjutnya ada rasa menyimpang, dan selanjutnya ada penampakannya secara visual. Nah, klasifikasi dari bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan laju kerusakannya. Yang pertama itu ada bahan pangan mudah rusak, contohnya seperti susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua ada bahan pangan agak mudah rusak, contohnya buah dan sayur. Dan yang ketiga ada bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya serelia dan kacangan. Materi ketiga yaitu mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama cara mencegahnya yaitu dengan pengawetan suhu yang tinggi. Nah, maksudnya yaitu bahan pangan dipanaskan hingga suhu tertentu untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan enzim yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua itu ada pengawetan kimia. Maksudnya tuh bahan pangan secara kimia, metode mencegahnya yaitu dengan pembusukan makanan dengan menambahkan zat kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan ragi. Maksudnya zat kimia ini bekerja sebagai pengawet dan menjaga makanan tetap awet lebih lama. Nah,
mikroorganisme tidak bisa hidup, sehingga makanan menjadi lebih tahan lama